Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2871. Kota Raksasa Ki Selatan setelah pertempuran memasuki masa damai yang jarang terjadi. Pada malam yang gelap dengan angin kencang, beberapa sosok melayang ke dalam istana Tuan Kota. Orang berpakaian hitam bertanya dengan suara serius, "Kamu yakin Ye Yuan ada di halaman?" Seorang manusia berlutut sambil berkata, "Ya, Tuan. Ye Yuan sering keluar masuk kediaman Feng Xiaotian beberapa hari ini." Tepat di malam hari, budak ini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Yuan memasuki halaman dan tidak pernah keluar. Banteng kuning besar itu tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Hari ini juga tidak terkecuali. Orang berpakaian hitam berkata sambil tertawa aneh, "Hahaha, setelah anak laki-laki ini meninggal, dia cukup bangga. Untuk membunuhnya, surga penguasa suci yang sangat kecil, malam kegelapan kita mengerahkan 4 kaisar surga luas dan 7 kaisar surga awan kali ini. Tuan itu bijaksana. Feng Xiaotian sepertinya sudah memperhitungkan bahwa kita akan menyergap Ye Yuan. Jadi dia mengirim pusat kekuatan kaisar surga luas untuk melindungi Ye Yuan dengan cermat," kata manusia itu. Pria berbaju hitam berkata sambil tertawa, Feng Xiaotian menghitung semuanya dan juga tidak bisa menghitung bahwa kita sebenarnya menanam begitu banyak budak darah di kota raksasa Ki Selatan. Orang berpakaian hitam, Blue Ash, adalah eselon atas Kaisar Sakra Surga di Dark Knight. Di Dark Knight, setiap pusat kekuatan sangatlah berharga. Setiap kali mereka mengirim anggota Dark Knight ini ke benua surga 1, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Ini karena arai besar di kota-kota terhubung dengan penghalang surga absolut. Jika ingin masuk, mereka harus melalui kota. Oleh karena itu, untuk memasok Dark Knight, mereka harus melancarkan perang skala besar. Bayangkan betapa sulitnya bagi Dark Knight untuk menerobos kota yang melindungi barisan besar dan pasukan surga 1. Ras darah memiliki perbedaan yang jelas dari ras lainnya. Meskipun ras manusia tidak dapat meniru aura ras darah juga sulit meniru aura manusia. Tapi ras darah bisa menanamkan tanda darah pada manusia, mengubahnya menjadi budak darah. Dark Knight ini mengumpulkan intelijen melalui budak darah satu demi satu. Namun, penjagaan di kota raksasa Ki Selatan sangat ketat. Sangat sulit bagi budak darah untuk masuk. Kota raksasa Ki Selatan tidak memiliki banyak budak darah. Untuk membiarkan budak darah ini masuk ke kota, Dark Knight menghabiskan banyak usaha. Namun, kekuatan para budak darah ini tidak kuat, dan status mereka tidak tinggi. Mereka tidak dapat mengumpulkan beberapa rahasia inti. Tapi kali ini, akhirnya bisa digunakan. Budak darah bisa langsung memanggil ras darah ke dalam kota melalui formasi arai khusus, menghindari pemeriksaan arai besar pelindung kota. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan metode semacam ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Setelah terekspos, mereka akan mati tanpa kuburan. Oleh karena itu, untuk membunuh Ye Yuan, Dark Knight benar-benar mengeluarkan modal darah kali ini. 1 kaisar surga sakra, 4 kaisar surga luas, dan 7 kaisar surga awan, semuanya hanya demi memastikan pembunuhan tertentu dalam satu serangan. Ini adalah kekuatan penuh dari cabang tersembunyi. Blue Ash membuat isyarat tangan, 11 pusat kekuatan alam kaisar diam-diam menuju halaman tempat Ye Yuan menginap. Halaman rumah Ye Yuan sepi. Di ruang samping, aura kuat menutupi seluruh halaman. Blue Ash mengedipkan mata pada salah satu kaisar surga luas, membuat mereka pergi ke ruang samping untuk mengikat kaisar surga luas itu. Sementara itu, 3 orang lainnya akan melancarkan serangan mematikan terhadap Ye Yuan. Adapun Blue Ash, dia ada di sini untuk membiarkan orang-orang ini mundur sepenuhnya. Meski kekuatannya tidak sebaik Feng Xiaotian, membawa orang-orang ini dan melarikan diri setelah membunuh Ye Yuan adalah pekerjaan mudah. 3, 2, 1, lakukan! Blue Ash berteriak dengan dingin. 3 kaisar surga luas segera meletus dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika para tokoh dikdaya kaisar surga luas mengambil tindakan, seberapa mengejutkankah keributan yang terjadi? Sebelum serangan itu mendarat, seluruh halaman sudah berubah menjadi tumpukan debu. Kaisar surga luas yang melindungi Ye Yuan langsung terhenti. Serangan Blue Ash langsung meratakan halaman itu ke tanah. Namun di saat berikutnya, matanya melebar. Ini karena Ye Yuan sebenarnya berdiri di sana dengan aman dan sehat. Pukulan kekuatan penuhnya bahkan tidak melukai sehelai rambutnya pun. Bagaimana ini mungkin?
Blue Ash berkata tidak percaya. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Blue Ash dengan senyuman dingin saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Dark Knight benar-benar membuat tampilan yang luar biasa. 1 Kaisar Surga Sakra, 4 Kaisar Surga Luas, 7 Kaisar Surga Awan, jika kalian semua mati di sini, Dark Knight juga akan merasakan sakit yang luar biasa kan? Bertanya-tanya apakah Tuan Wang Zuo akan menghentakkan kakinya karena marah atau tidak. Saat dia berbicara, penampilan dan aura Ye Yuan mengalami perubahan yang sangat besar. Aura itu bahkan naik dengan cepat dan langsung mencapai Kaisar Surga Sakra. Pupil Blue Ash mengerut, dan dia berteriak kaget, Feng Xiaotian. Ini tidak mungkin. Apa yang aku rasakan sebelumnya jelas milik Ye Yuan kan? Feng Xiaotian tersenyum dan ujung jarinya sedikit tertekuk. Sebuah pedang kosong kecil tergantung di telapak tangannya. Aura pedang kecil itu persis sama dengan milik Ye Yuan. Mencapai ranah Blue Ash, secara alami mustahil untuk mengidentifikasi pihak lain berdasarkan penampilan mereka, tetapi hal itu dimungkinkan melalui aura unik setiap orang. Dao setiap orang berbeda, jadi aura di tubuh setiap orang juga sangat berbeda. Mensimulasikan aura orang lain sepenuhnya, ini mustahil. Tapi Ye Yuan bisa. Sebelum pergi, Ye Yuan mengeluarkan seuntai pedang Dao dan menyerahkannya kepada Feng Xiaotian. Pedang Dao ini bisa dengan sempurna menyembunyikan aura Feng Xiaotian dan membiarkannya berubah menjadi Ye Yuan. Itu demi membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Benar saja, Blue Ash terpancing. Seluruh tubuh Blue Ash gemetar saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Demi pembunuhan kali ini, dia sudah sangat berhati-hati. Dia tidak menyangka kalau itu masih gagal. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membiarkan orang lain menyamar menjadi dirinya sendiri. Berapa banyak trik dan kartu truf yang dimiliki orang ini? Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, ekspresimu saat ini sama persis dengan ekspresiku saat itu. Hahaha, sejak kamu datang, tetaplah di belakang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa ini? Di kuil Dewa Darah, terdengar teriakan Tuan Wang Zuo. Ya, dia sangat marah. Seluruh cabang yang tersembunyi telah dimusnahkan sepenuhnya. 1 Kaisar Sakra Surga, 4 Kaisar Surga Luas, 7 Kaisar Surga Awan. Untuk membiarkan orang-orang ini masuk surga 1, berapa harga yang dia bayar? Tapi sekarang, sudah hilang. Kuncinya adalah Ye Yuan belum mati. Keesokan harinya, Ye Yuan berjalan-jalan lagi di kota raksasa Qi Selatan. Penampilan itu jelas menunjukkan ras darah, aku belum mati. Meski berada 100 juta mil jauhnya, Wang Zuo merasa seperti telah ditampar juga. Ini karena perintah untuk membunuh Ye Yuan diberikan olehnya. Jika bukan karena perintahnya, mustahil Blue Ash bisa bergerak dengan kekuatan penuh. Namun pada akhirnya, semuanya musnah total. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah setelah hari kedua, Ye Yuan menjadi semakin sombong sampai dia langsung keluar kota. Selain itu, dia hanya membawa 1 penjaga Kaisar Surga Luas. Dia sepertinya berkata, ayo, bunuh aku. Perintah Wang Zuo belum dibatalkan. Tentu saja dia harus dibunuh. Oleh karena itu, beberapa gelombang anggota Dark Knight datang untuk menyerang Ye Yuan. Pada akhirnya, masih musnah sepenuhnya. Betapapun banyak yang datang, betapapun banyak yang mati. Dalam waktu setengah bulan, Dark Knight kehilangan 2 Kaisar Surga Sakra, 20 Kaisar Surga Luas, dan lebih dari 70 Kaisar Surga Awan. Tuan Wang Zuo benar-benar marah. Dia tidak punya pilihan selain meminta ketua mengirimkan perintah untuk menghentikan serangan terhadap Ye Yuan. Ini benar-benar hanya memberikan kepala. Hehehe, Ye Yuan, kemampuan alkimiamu sungguh luar biasa. Kita berjalan secara terbuka di kota seperti ini, dan tidak ada yang mengenali kita. Ye Yuan memutar matanya ke arah Yang Qing dan dia berkata dengan kesal, bisakah kamu bersikap rendah hati? Tahukah kamu bahwa ada pusat kekuatan alam kaisar di dekat sini yang menguping? Yang Qing berkata tanpa peduli, apa yang diperhitungkan oleh pusat kekuatan alam kaisar. Aku akan bisa menyapu mereka dalam waktu dekat. Ye Yuan meliriknya, mulutnya melengkung saat dia berkata, begitukah? Jika kamu sangat mengesankan, kamu tidak perlu aku membantumu menyempurnakan pil takdir kaisar. Saat Yang Qing mendengarnya, dia segera beralih ke ekspresi menjilat sambil berkata, maksudku, aku sangat mengesankan, tapi bukankah itu semua berkat Guru Ye? Di masa depan, ketika aku, Hegemon Azureski, menyapu seluruh dunia dan berkuasa,
kamu akan menjadi ayah dari kaisar. Diam, oh, bersikaplah sombong saja. Setelah Tuan King, aku, mencapai alam hegemon, aku pasti akan memberimu perawatan yang bagus. Pada saat ini, dua orang Ye Yuan dan Yang King sudah lama melewati penghalang surga absolut dan tiba di kota ras darah. Pil peniru darah adalah pil tingkat penguasa surgawi. Yang King secara alami juga dapat mengkonsumsinya. Kedua orang itu berjalan dengan angkuh di jalanan tetapi tidak mengungkapkan kekurangan sedikitpun. Tentu saja, tidak akan ada lagi ras darah yang mengira bahwa sebenarnya ada orang yang bisa meniru aura mereka sepenuhnya. Kota ini disebut kota jaring raksasa, salah satu kota ras darah terbesar di benua surga satu. Ye Yuan, mereka semua bahkan mendapat berita. Pertarungan baru dalam pemilihan putra akan dilakukan di sini. Ras darah akan memilih 100 putra penguasa suci dan 100 putra penguasa sejati yang baru setiap dekade. 200 ras darah yang paling menonjol akan dikirim ke kuil Dewa Darah dan dipersiapkan dengan baik. Ingin menyelidiki rahasia ras darah, memasuki kuil Dewa Darah tentu saja merupakan pilihan terbaik. Namun, wilayah ras darah saat ini sudah menempati lebih dari 2/3 surga lengkap giok cerah besar. Secara alami, anggota klan mereka banyak. Ketika dua orang Ye Yuan tiba di luar penghalang surga absolut, mereka juga benar-benar tercengang. Jumlah ras darah terlalu banyak. Skala satu kota mereka seringkali 3-5 kali lipat dari kota surga satu. Bukan karena ras darahnya yang berlebihan, tapi tanpa skala ini, mereka tidak dapat menampung begitu banyak anggota klan sama sekali. Ras darah berkembang biak dengan pembelahan, kecepatan penyebarannya sangat cepat. Dua orang Ye Yuan memperkirakan kalau jumlah ras surga satu bertambah, mungkin bahkan tidak bisa menandingi 1/10 dari ras darah. Begitu banyak anggota klan, tidak peduli seberapa kecil peluang melahirkan pusat kekuatan, jumlahnya juga tidak terlalu rendah. Ras darah memiliki dua kota setingkat kaisar darah di benua surga satu, kota jaring raksasa adalah salah satunya. Kota jaring raksasa akan memilih 20 orang terkuat dan mengirim mereka ke benua Thundercree dan kota kaisar darah absolut surga, untuk menjalani seleksi 100 putra terakhir. Ye Yuan dua orang mengincar ini. Tempat untuk melapor adalah tempat perburuan pertempuran di kota. Tempat ini memiliki tribun berskala besar dan dapat menampung 100.000 orang. Saat ini, semua kursi telah terisi di tempat perburuan pertempuran. Pertarungan 100 putra di setiap periode adalah pesta rakus seluruh ras darah. Bisa dikatakan diikuti dengan ketat oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tiket tempat berburu pertempuran akan selalu dinaikkan dengan harga setinggi langit. Berapa banyak tokoh dikdaya yang berpartisipasi dalam pemilihan kota jaring raksasa? 8 juta surga berdaulat suci. 1 juta surga berdaulat sejati. Angka ini terlihat menakutkan, namun sebenarnya bukan apa-apa. Pilihan ini tidak memiliki batasan. Siapapun bisa mengambil bagian. Dan populasi yang dimiliki oleh kota setingkat kaisar darah mencapai beberapa puluh miliar. Lalu mengapa jumlah surga penguasa suci hanya 8 juta? Oleh karena itu, mayoritas yang datang mengikuti seleksi sangat percaya diri. Sebenarnya, seleksi semacam ini adalah ujian yang kejam. Banyak putra penguasa suci yang pada mulanya tidak dikenal, namun dalam seleksi kejam semacam ini, semakin sering mereka bertarung, mereka semakin kuat, dan pada akhirnya menduduki peringkat ke-100 putra. Contoh seperti ini tidak terjadi pada kelompok minoritas. Tentu saja, angka ini sangat menakutkan ketika ditempatkan di aliansi satu surga. Lebih dari 8 juta surga penguasa suci, ini hanyalah angka di satu kota tingkat kaisar darah. Ada 10 kota setingkat kaisar darah di benua surga satu. Lalu 2 benua lainnya. Kedua benua itu adalah 2 benua yang lengkap. Masukkan nama Anda. Nama, Blue Tazure, surga penguasa suci yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengeluarkan kartu kayu kepada Yang King, dan mengukir namanya di atasnya. Masukkan namamu. Nama, Blue Tazure, kata Ye Yuan. Orang yang mendaftar terkejut dan berkata, kamu juga dipanggil Blue Tazure. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa masalahnya? Petugas pendaftaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Selesai berkata, dia juga memberikan token kepada Ye Yuan. Ras darah memiliki banyak orang dengan nama keluarga darah. Tentu saja ada banyak nama Blue Tazure juga. Hanya saja kedua orang ini disebut Blue Tazure pada saat yang bersamaan. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Satu surga penguasa suci, satu surga penguasa sejati. Terlebih lagi, sepertinya hubungan mereka sangat baik.
Yang King memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian, ingin mencabik-cabiknya. Orang ini sebenarnya menggunakan nama yang sama dengannya. Karena hal ini, dia bahkan menjadi sangat marah pada Ye Yuan. Tapi tentu saja, dia masih ditekan oleh Ye Yuan pada akhirnya. Ye Yuan adalah Santo Biru Langit saat itu. Sekarang, ketika memilih nama, dia tentu harus memilih Blue Tazure juga. Adapun Yang King, awalnya ia memiliki warna biru. Dia tentu saja harus memilih Blue Tazure juga. Oleh karena itu, dua Blue Tazure muncul. Yang King menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, "Bocah, jangan gagal masuk 10 besar. Kamu akan mempermalukan nama Blue Tazure ini." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Orang yang seharusnya khawatir adalah kamu kan? Jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat, cepatlah kembali ke kampung halamanmu untukku." Yang King berkata sambil tersenyum dingin, "Lelucon yang luar biasa. Jika penguasa ini mendapat tempat kedua, aku akan segera bunuh diri." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Sayangnya, ada 10 lorong. Jika tidak, 10 tempat ini, aku akan mengantonginya sendiri." Gagal dalam postur, Yang King tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia berkata, "Aku juga." Kedua orang ini memandang rendah satu sama lain seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka, dan langsung menarik tatapan marah dari sekelompok orang. Keduanya, terlalu sombong. "Apakah kalian memperlakukan kami seperti udara?" Hahaha, sentimen yang terdengar sangat bagus. Surga penguasa sejati telah selesai dengan sempurna, dan yang lainnya hanyalah surga penguasa suci tingkat atas. Apakah kalian berdua tidak takut lidahmu terkilir ketika berbicara besar? Di belakang keduanya, satu orang berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan dingin, "Berbicara besar. Apakah sampah sepertimu pantas membuatku bicara besar? Terlalu narsis." Siapa yang sebenarnya narsis itu? Orang itu tersenyum dingin dan berkata, "Sampah. Hahaha, memang belum pernah ada orang yang berani berkata seperti itu tentangku. Kamu mungkin tidak tahu siapa aku kan?" Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin. "Tidak tertarik untuk mengetahuinya karena bagiku itu tidak ada artinya." Hahaha, orang yang ceroboh dan buta, bahkan tidak mengenal saudara Chou Yang. Dia memiliki kekuatan untuk mencoba demi 100 putra kali ini. Aku ingin tahu dari desa mana orang bodoh ini berasal, berpikir bahwa dia masih bisa menjadi nomor 1 setelah tiba di kota jaring raksasa. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Hal-hal yang dia katakan, saudara Chou Yang mungkin bahkan tidak berani mengatakannya. Kebodohan benar-benar dosa asal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah memasuki lorong, dia akan diajari bagaimana berperilaku. Titik 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 titik. Gelombang suara mengejek datang dari segala penjuru. Meskipun ada 8 juta pusat kekuatan surga penguasa suci, tentu saja ada beberapa yang sudah memiliki ketenaran besar juga. Chou Yang adalah salah satunya. Di kota jaring raksasa, kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Dia adalah pesaing kuat untuk slot kali ini. Kenyataannya, 10 tempat ini mungkin juga diproduksi di antara 20 hingga 30 orang tersebut. Setiap orang memiliki skor di hati mereka. Sekalipun ada kuda hitam, itu juga bukan giliran surga penguasa suci tingkat atas. Di antara 8 juta surga penguasa suci, alam mana yang memiliki jumlah terbanyak? Surga penguasa suci atas. Wilayah ini menempati sebagian besar wilayah. Dan wilayah ini pada dasarnya juga merupakan sasaran empuk. Kadang-kadang memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan mampu mencapai 100 besar sudah dianggap cukup bagus. Tidak ada peluang untuk 10 besar sama sekali. Ini karena pusat kekuatan di puncak piramida semuanya adalah surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan dan setengah langkah surga penguasa sejati. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan sangat menggelikan. Hahaha nak, aku ingat kamu. Aku akan memilih jalan yang sama denganmu. Chou Yang memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa dingin. Yang King melirik Chou Yang seperti melihat orang bodoh dan berkata kepada Ye Yuan, "Orang ini tidak bodoh kan?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Dia jelas-jelas idiot. Berbicara dengan orang idiot akan membuatmu bodoh. Ayo." Yang King juga merasakan hal yang sama. Benar, benar, cepatlah. Setelah selesai berbicara, kedua orang itu langsung pergi dan sama sekali tidak mempunyai niat untuk memperhatikan Chou Yang. Wajah Chou Yang berubah menjadi warna hati babi. Sialan, terlalu sombong. Menghadapi pemandangan ini, banyak orang yang bersikap sombong atas kemalangan orang lain. Chou Yang mengikuti.
Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Chou yang tidak akan melepaskannya. Ternyata mencari kematian dilakukan dengan cara ini. Aku akan mengikuti anak itu juga. Pertunjukan bagus ini tidak boleh dilewatkan. Titik 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 titik. Banyak orang juga mengikuti dua orang Ye Yuan, melihat jalan mana yang dia masuki. 8 juta orang, jika kamu ceroboh, kamu akan kehilangan mereka. Pintu masuk surga penguasa sejati dan surga penguasa suci tidak berada di tempat yang sama. Segera, Ye Yuan dan Yang King berpisah. Ye Yuan tiba di pintu masuk lorong, dan penjaga berkata, masuk dari lorong mana? Ye Yuan bertanya, jalan mana yang terkuat saat ini? Penjaga itu menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, yang terkuat saat ini harusnya menjadi jalan nomor 1. Ye Yuan berkata, kalau begitu, nomor 1. Penjaga itu juga tidak bertele-tele, langsung mengirim Ye Yuan ke lorong nomor 1. Pusat kekuatan kota jaring raksasa membuka 2 ruang besar di arena perburuan pertempuran untuk melaksanakan seleksi 100 putra. Pertarungan di luar angkasa akan tersaji di arena perburuan pertempuran, 100.000 orang akan bisa melihatnya dengan jelas. Ada total 100 lorong surga penguasa suci, 10 sebagai satu kelompok. Di setiap lorong, hanya 100 orang yang bisa masuk ke level berikutnya. Pada akhirnya, 1000 pusat kekuatan dalam satu kelompok akan bertarung memperebutkan satu tempat. Cara bertarung seperti ini sangat kejam. Setiap pemilihan 100 putra, korbannya hampir lebih dari setengahnya untuk memperebutkan 10 tempat ini. Harus diketahui, meskipun ras darahnya brutal, ingin membunuh lawan juga sangat sulit. Namun, dari 8 juta surga penguasa suci, dibutuhkan hampir 4 juta orang untuk mati. Terlihat betapa kejamnya pemilihan tersebut. Namun, ras darah tidak peduli. Kemampuan reproduksi mereka sangat kuat dan dapat segera membina sejumlah besar pusat kekuatan. Tapi metode yang terbaik yang hidup semacam ini bisa menciptakan sejumlah besar pusat kekuatan. Oleh karena itu, pusat kekuatan yang menunjukkan kemampuan mereka dan maju ke 100 putra penguasa suci, mereka semua adalah pusat kekuatan kuat, kekuatan mereka sangat menakutkan. Banyak dari orang-orang ini bahkan mempunyai kekuatan untuk membunuh surga penguasa sejati. Ketika Ye Yuan membunuh 3 putra suci pada saat itu, dapat dilihat sejauh mana kekuatannya. Saat ini, Ye Yuan menerobos ke surga penguasa suci atas. Kekuatannya kembali meningkat secara signifikan. Sehubungan dengan tingkat seleksi ini, dia tentu saja tidak mengambil hati. Dan seleksi semacam ini, orang-orang kuat yang benar-benar percaya diri akan memilih jalan nomor 1. Itu melambangkan keyakinan dan kemuliaan. Lalu mengapa Ye Yuan memilih jalan nomor 1? Dia ingin membunuh. Orang-orang ini adalah kandidat unggulan ras darah, semua pusat kekuatan alam kaisar di masa depan. Setiap orang yang terbunuh, surga 1 akan memiliki sedikit harapan lagi. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor 1, alis Chou yang sedikit berkerut. Kekuatannya sangat kuat, tetapi jika dia masuk grup 1, maka dia harus bertarung sampai akhir dengan beberapa orang itu. Pada saat itu, dia mungkin tidak bisa mendapatkan tempat. Dia secara alami tidak merasa bahwa Ye Yuan memasuki lorong nomor 1 untuk mendapatkan tempat. Dia jelas sedang mempermainkannya agar dia tidak berani masuk. Adapun Ye Yuan, selama dia tidak bertarung sampai akhir setelah masuk, tidak akan ada masalah untuk bertahan hidup. Di lorong, jika mereka yang takut mati bersembunyi di satu sisi, tidak ada yang akan menemukan masalah denganmu. Tapi, jika kamu ingin merebut pembukaan lorong, maka akan ada banyak orang yang bertarung sampai akhir denganmu. Jelas sekali, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan itu. Menakjubkan, anak itu benar-benar masuk ke lorong nomor 1. Lorong nomor 1, disitulah para makhluk abadi bertarung. Aku mendengar bahwa Blooded Rue, Sui Hao, Heming, semua pemain besar ini memasuki lorong nomor 1. Jika Chou yang memasuki lorong nomor 1, pasti tidak ada masalah memasuki level berikutnya. Tapi, akan sulit untuk mendapatkan tempat. Dia baru saja ditampar parah oleh anak itu. Jika dia tidak masuk, wajahnya akan hilang. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor 1, banyak orang yang mengikuti mulai berbisik satu sama lain. Wajah Chou yang berubah menjadi warna hati babi lagi. Brengsek, berandal ini pasti melakukannya dengan sengaja. Chou yang berkata dengan penuh kebencian. Namun, sudah ada beberapa orang yang mengikuti di belakangnya. Dia baru saja menyampaikan pembicaraan besar. Jika dia mundur saat ini, maka dia akan benar-benar menjadi bahan tertawaan.
Ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika Blue Death? Mungkinkah aku, Chou Yang, takut padamu? Selesai berkata, dia langsung masuk ke lorong nomor 1. Tribun segera dipenuhi dengan kegembiraan. Chou Yang juga memasuki lorong nomor 1. Orang hebat, jalan nomor 1 adalah tempat para makhluk abadi bertarung. Menghitung di Chou Yang, mungkin ada setengah dari ahli top kota jaring raksasa yang sudah memasuki jalur nomor 1. Ini benar-benar kelompok kematian. Aku mendengar bahwa kekuatan Blue Death kemungkinan telah mencapai kekuatan 50 teratas dari 100 putra. Yang lainnya juga tidak buruk. Meskipun hanya ada 100 anak laki-laki setiap kali, mereka yang tersingkir dengan kekuatan 100 anak laki-laki bukanlah minoritas. Ya, setidaknya Blue Death, Sue Hao, Chou Yang, Heming, beberapa dari mereka seharusnya memiliki harapan untuk memenangkan tempat ini. Kelompok Chou yang semuanya merupakan kandidat unggulan. Setiap gerakan dan tindakan mereka menarik banyak perhatian. Pada saat ini, para Dewa Agung berkumpul di lorong nomor 1. Itu benar-benar mengabaikan antusiasme semua orang untuk menonton pertempuran. Hanya pertarungan seperti ini yang menyenangkan untuk ditonton. Hanya ini yang mengasyikkan. Uang ini tidak dibelanjakan dengan sia-sia. Adapun Ye Yuan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Siapakah di surga penguasa suci yang akan memperhatikannya? Waktu perlahan berlalu. 8 juta orang memilih jalan mereka satu demi satu. 100 lorong didistribusikan secara merata. Jika sebuah lorong sudah penuh, maka tidak diperbolehkan untuk dipilih lagi. Dan kenyataannya, orang-orang yang memilih 10 jalan kelompok pertama justru sangat sedikit. Ini karena ini benar-benar kelompok kematian. Bahkan jika kamu masuk dalam 1000 teratas, sangat sulit untuk memperjuangkan satu-satunya tempat itu juga. Terlalu banyak pusat kekuatan. Tentu saja, ada juga beberapa pusat kekuatan sejati yang memilih konsesi taktis. Lagi pula, mendapatkan tempat untuk masuk ke dalam 100 putra penguasa suci adalah cara raja. Memamerkan keberanian sesaat di sini tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, banyak orang yang memiliki kekuatan 100 putra pada akhirnya tersingkir dan bahkan mati. Tapi kenyataannya sangat kejam. Dapatkan tempat 100 putra, terbanglah ke surga dalam satu lompatan. Gagal mendapatkannya, menghilang ke tengah kerumunan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Saya masuk grup pertama. Segera, pemilihan lorong selesai. Banyak orang yang meratapi hilangnya tujuan tersebut. Memasuki kelompok kematian, mereka menjadi putus asa. Setelah Chou yang memasuki lorong nomor 1, pupil mata Blue Death dan yang lainnya mengerut. Lawan tangguh lainnya datang. Chou Yang, kamu benar-benar masuk juga. Heming datang dan berkata dengan senyuman palsu. Mengapa, kamu diizinkan masuk, dan aku tidak diizinkan masuk? Kata Chou Yang sambil tersenyum dingin. Hahaha, tentu saja kamu diperbolehkan, tapi dengan kepribadianmu yang berhati-hati, kami semua mengira kamu tidak akan masuk. Heming berkata sambil tertawa. Aku pasti mengambil tempat ini. Chou yang berkata dengan bangga. Dia memiliki kepercayaan diri dari sebuah kelompok besar. Namun, tatapannya tertuju pada Ye Yuan, penuh dengan niat membunuh. Lorong itu belum dibuka. Mereka tidak diizinkan untuk bergerak sekarang. Kalau tidak, dia akan langsung membunuh Ye Yuan. Melihat tatapan Chou Yang, hal itu segera menarik perhatian para tokoh dikdaya yang mau tak mau memandang ke arah Ye Yuan dengan heran. Mungkinkah Chou yang masuk karena surga penguasa suci atas ini? Tidak sampai sejauh itu kan? Sehubungan dengan tatapan ini, Ye Yuan sama sekali tidak menyadarinya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia bermusuhan denganmu? Heming bertanya dengan bingung. Chou yang berkata, jika kalian mendengar apa yang dia katakan, kalian juga akan bermusuhan dengannya. Kalimat ini berhasil menarik perhatian kelompok pusat kekuatan. Heming berkata dengan heran, oh, apa yang dia katakan? Chou yang menceritakan kejadian di area pendaftaran secara detail sejak awal, berhasil meningkatkan nilai kebencian pada Ye Yuan hingga 300%. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan putra surga yang sombong? Siapa di antara mereka yang tidak terlalu bangga? Mereka akan mengatakan bahwa slot ini milikku. Tapi sama sekali tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata ini, aku sendiri yang akan mendapatkan 10 tempat. Kata-kata ini terlalu arogan dan akan menimbulkan kemarahan publik. Orang-orang pilihan surga ini kuat, tetapi mereka tidak akan kuat sampai menimbulkan kemarahan publik juga.
Lupakan tentang surga suci yang penguasa, bahkan jika surga penguasa sejati ada di sini, dia tidak akan berani mengatakannya juga. Khususnya di lorong nomor 1, kekuatan para putra surga yang angkuh ini tidak kalah dengan surga penguasa sejati. Begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, siapa yang bisa menangkisnya? Sentimen yang terdengar sangat bagus. Hehehe, lorongnya akan segera dibuka, aku benar-benar ingin melihat betapa mengesankannya adik kecil ini. Oh benar, benar sekali, kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkan tempat ini. Heming berkata sambil tersenyum. Kekuatan Blooded Rue memang sedikit lebih kuat dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, kemungkinan dia mendapatkan tempat itu adalah yang tertinggi. Tentu saja, itu juga hanya sebuah kemungkinan. Begitu banyak pakar, terlalu banyak variabel. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Jika itu 1 lawan 1, itu akan mudah untuk dikatakan. Blooded Rue bahkan tidak melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, bodoh sekali. Kalian juga setingkat dengannya. Hahaha, itu masuk akal. Idiot, apakah kamu tidak akan memprovokasi kami? Heming berkata pada Ye Yuan sambil tertawa keras. Ye Yuan mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak begitu bebas. Dengan sedikit waktu ini, menggunakannya untuk berkultivasi, menggunakannya untuk mendapatkan pencerahan pada alkimia Dao, formasi Dao, apa yang tidak baik darinya. Namun, dia yang mengabaikan orang-orang ini langsung dianggap pengecut oleh semua orang. Hahaha, anak itu mungkin ketakutan dan sedang menyesali. Bahkan tidak berani bicara lagi. Silakan, dengan hampir 20 pukulan besar, jika itu kamu, apakah kamu berani berbicara? Jika dia berpose di luar, lupakan saja. Memasuki lorong nomor 1, dia hanya bisa tunduk. Masuk akal, diingat oleh begitu banyak orang hebat, dia akan benar-benar mati. Sebentar lagi, kurasa dia akan jadi gila, hahaha. Ini adalah ruangan yang sangat luas. Lebih dari 80.000 orang dikurung dalam radius yang penuh sesak, diselimuti oleh layar tipis. Sebelum lorong dibuka, mereka tidak bisa bergerak. Jika tidak, mereka akan langsung dibunuh. Pada saat ini, 2 tokoh besar Kaisar Surga Sakra di kota Jaring Raksasa, Sumu dan Bloodsweat, juga sama-sama memperhatikan jalan nomor 1. Tempat ini sering kali menjadi tempat lahirnya orang terkuat. Tempat pertama Blooded Rue kemungkinan besar ada di kantong. Anak ini sangat mirip denganmu. Sumu berkata sambil tersenyum. Blooded Rue adalah keturunan Bloodsweat. Dia dengan tegas menekan yang lain di surga penguasa suci. Dia juga merupakan kebanggaan Bloodsweat. Mengenai keturunannya ini, ia pun mengasuhnya dengan sepenuh hati. Mendengar itu, Bloodsweat berkata dengan sombong, aku perkirakan kekuatan Blooded Rue bisa masuk ke dalam 20 besar 100 putra penguasa suci. Pertarungan ini hanyalah permainan anak-anak. Pupil Sumu mengerut, dan dia berkata, anak laki-laki itu menyembunyikan kekuatannya. Kamu, orang ini, benar-benar bersembunyi begitu dalam. Bloodsweat tersenyum dan berkata, jika dia tidak menyembunyikan sedikit pun kekuatannya, bagaimana dia bisa menang ketika dia mencapai pertempuran 100 putra? Mereka yang mampu pergi ke kota Kaisar Darah Absolut Surga semuanya adalah pilihan surga sejati. Sumu mengangguk dan berkata, jika dia benar-benar bisa masuk 20 besar, maka wajah kursi ini secara alami akan terasa bersinar juga. Bloodsweat tersenyum dan berkata, berhentilah berpura-pura di depanku. Kekuatan Suyun juga bisa menempati posisi pertama di antara surga penguasa sejati. Nilai 100 putra penguasa suci pada akhirnya masih belum sebaik surga penguasa sejati. Suyun ini tentu saja adalah keturunan Sumu. Mereka memiliki latar belakang pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga. Kekuatan mereka tentu saja luar biasa. Sumu tersenyum dan berkata, persaingan antara surga penguasa sejati bahkan lebih sengit. Sulit untuk mengatakan apakah Suyun dapat menempati posisi pertama atau tidak. Baiklah, sudah waktunya membuka lorong. Layar cahaya di atas kepala semua orang menghilang dengan suara keras. Di saat yang sama, lorong juga langsung dibuka. Semua orang berada sangat jauh dari lorong. Jarak ini digunakan untuk membunuh. Namun, meski seseorang mencapai pintu masuk lorong, itu tidak bisa langsung dimasuki juga. Pintu masuk lorong disegel. Ada mekanisme di dalamnya. Seseorang harus mengaktifkan mekanismenya 3 kali berturut-turut sebelum lorong itu bisa dibuka. Setelah seseorang memasuki lorong, lorong itu akan ditutup kembali, dan perlu dibuka sekali lagi.
Dan hal ini meningkatkan intensitas pembunuhan. Segera, Chou yang bergegas menuju Ye Yuan. Dia ingin membunuhnya pada saat pertama. Bukan hanya Chou Yang, beberapa pusat kekuatan surga penguasa suci bergegas ke sisi ini. Namun, Ye Yuan sudah menghilang entah kapan. Di mana dia? Dia jelas masih di sini tadi. Sialan, setidaknya kamu bisa berlari cepat. Jangan biarkan aku mengejarmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Bajingan kecil berlari cukup cepat. Chou yang mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, dengan lebih dari 80.000 orang, jika seseorang bersembunyi di tengah kerumunan, tidak mudah menemukannya. Pada saat ini, lebih dari 80.000 orang telah bertabrakan, daging dan darah berserakan, yang sangat tragis. Kelompok-kelompok besar ini membentuk lingkaran mereka sendiri. Lebih dari 20 pusat kekuatan dengan heboh bertempur bersama. Namun, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu hanya pertarungan siapa yang akan menjadi orang pertama yang memasuki lorong. Tidak perlu berusaha sekuat tenaga di babak pertama ini. Pembunuhan sebenarnya ada di level berikutnya. Pada saat itu akan menjadi hal yang tidak dapat didamaikan sampai mati. Setelah pertarungan level pertama selesai, itu akan memberi orang kesempatan untuk mengeksploitasinya. Pada akhirnya, skill Blue Death berada pada level yang lebih tinggi. Dia masih bergegas keluar dari kepungan beberapa musuh tangguh untuk menjadi yang pertama. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari semua orang. Lagi pula, tidak ada orang yang mudah di sini. Tempat pertama adalah milikku. Benar sekali, kamu tidak diperbolehkan merebutnya. Chou yang menghunus pedangnya dan menebas Blue Death dengan heboh. Kekuatannya sangat kuat, bahkan Blue Death pun tidak berani meremehkannya juga. Namun, sebelum memasuki lorong, pembunuhan belum mencapai puncaknya. Pintu masuk lorong adalah ladang penggilingan daging. Segera, lebih dari 20 pusat kekuatan teratas bergegas ke pintu masuk lorong. Setelah itu, mereka tercengang. Sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong. Dia juga tidak memasuki lorong dan hanya berdiri di sana seperti itu. Siapakah orang ini jika bukan Ye Yuan? Ternyata dia sudah lama sampai di pintu masuk lorong. Melihat semua orang datang, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, baru saja datang ya. Aku menunggumu begitu lama teman-teman. Hati semua orang bergetar. Orang ini memiliki kecepatan seperti itu, tidak heran dia menghilang dalam sekejap. Sepertinya arogansi liar bocah ini bukannya tanpa logika. Hanya saja mereka tidak mengerti, dia sudah menjadi orang pertama yang mencapainya, jadi mengapa dia masih tinggal di sini. Yang pertama membuka lorong, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Namun, Blue Death juga diam-diam menghela nafas lega. Hampir gagal total dalam tugas sederhana. Menunggu kita begitu lama. Hahaha, nak, apa yang kamu coba lakukan? Kata Chou yang sambil tertawa dingin. Ye Yuan tersenyum dengan niat buruk dan berkata, tidak ada, aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa selain aku, tidak ada yang bisa mengambil langkah ke lorong. Saat kata-kata ini keluar, lebih dari 80.000 orang tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Chou yang tertawa keras dan berkata, Blue Tazure, apakah otakmu rusak? Dalam pertarungan 100 putra, tidak pernah hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari pintu masuk lorong. Maksudmu kamu ingin menghentikan lebih dari 80.000 dari kami sendirian? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan itu. Semua orang mencibir dengan dingin dan baru saja hendak membalas tetapi mendengar dia berkata, aku berkata, untuk membunuh sampai tidak ada yang berani masuk. Berhenti, itu tidak ada. Aku akan membunuh kalian semua, kawan. Semua orang kembali terkejut. Orang ini benar-benar orang gila. Kamu benar-benar membual sampai hanya kamu sendiri yang mempercayainya kan? Hahaha, aku sangat takut. Bocah, ayo bunuh aku. Ya, kita semua, surga penguasa sejati setengah langkah ini, terlalu lemah. Aku mohon, bunuh aku. Ayo, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu membunuh sampai tidak ada yang berani masuk. Ye Yuan benar-benar menjadi badut. Kata-kata ini benar-benar terdengar sangat lucu. Di suatu tempat di luar angkasa, dua orang sumu juga saling bertukar pandang, menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Mereka benar-benar belum pernah melihat pemuda sombong seperti itu sebelumnya. Meskipun aturan tata ruang Ye Yuan juga mengejutkan mereka sekarang, hanya berdasarkan ini dia ingin berurusan dengan lebih dari 80.000 orang. Apalagi kecepatan bukanlah segalanya, kekuatan adalah cara raja.
Tidak peduli apa, tujuan akhir setiap orang adalah melewati lorong itu. Sekalipun kecepatanmu cepat, itu tidak bisa digunakan dalam keadaan seperti ini. Jika semua orang bergegas maju, kamu hanya bisa menolak dengan paksa. Jika tidak, bualan yang kamu buat akan menjadi lelucon. Di tengah tawa yang keras, Ye Yuan tiba-tiba menyerang. Pernyataan, "Aku mohon, bunuh aku," itu langsung hancur, terhapus seluruhnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Karena kamu memohon padaku, maka aku akan memuaskanmu." Ekspresi Blue Death dan yang lainnya berubah drastis. Pukulan ini sangat kuat. "Aku mohon, bunuh aku," dia juga merupakan tokoh dikdaya teratas, surga penguasa sejati setengah langkah. Dia benar-benar mati tanpa sempat bereaksi. Meskipun ini adalah serangan mendadak, ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan sangat kuat. Alis Blue Death sedikit berkerut, dan dia berkata, "Baiklah, kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki lorong. Masuklah, kami tidak akan menghentikanmu." Dia merasa kekuatan Ye Yuan mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia mungkin harus menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Dia tentu saja juga tidak ingin bertarung dengan Ye Yuan sampai mereka berdua terluka. Tapi alis Chou yang sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, "Blue Death, apa maksudmu?" Blue Death berkata dengan dingin, "Tidak ada artinya sama sekali. Tidak perlu membuang waktu di level ini. Ingin bertarung? Lakukan setelah memasuki level berikutnya." Chou yang sedikit marah, tapi dia juga merasa bahwa kekuatan Ye Yuan sepertinya tidak lebih lemah dari miliknya. Pukulan tadi, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak bisa berbuat lebih baik dari Ye Yuan. Meskipun bocah ini banyak bicara, dia masih memiliki kekuatan. Yang lain berhenti bicara, jelas diam-diam menyetujui rekomendasi Blue Death. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kalian semua salah paham? Aku tidak memamerkan kehebatan bela diri kepada kalian semua, aku hanya ingin membunuh orang. Tak satu pun dari kalian diizinkan masuk ke level berikutnya." Pupil Blue Death mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, "Blue Tazure, jangan menolak wajah saat diberikan." Dia benar-benar marah. Bocah ini terlalu banyak berpose. Tapi, saat dia sedang marah, Ye Yuan bergerak. Ye Yuan baru saja melayangkan pukulannya dan langsung mengarah ke salah satu penguasa surga sejati yang berada di level setengah langkah teratas. Orang itu langsung terbunuh tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Hati semua orang bergetar hebat. Jika yang pertama, kekuatan asli, itu karena semua orang sudah berjaga-jaga. Tapi hasilnya tetap saja pembunuhan instan. Kali ini, Ye Yuan tidak berniat untuk berhenti, satu pukulan demi satu pukulan. Tempat-tempat yang dia lewati semuanya langsung terbunuh. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu semua tidak dapat menerima satu pukulan pun dariku. Teknik tinju ini adalah teknik bela diri ras naga yang ditingkatkan Mitian dengan tinju transformasi naga 9 surga sebagai fondasinya. Mitian pernah menjadi pusat kekuatan alam hegemon, wawasannya sangat jauh. Mengubah teknik tinju secara alami mudah dilakukan. Setelah menyempurnakannya dan mencocokkannya dengan pil imitasi darah, kekuatan yang dilepaskan Ye Yuan membawa aura berdarah dan jahat yang kental, persis seperti teknik bela diri ras darah. Saat itu, ketika garis keturunan Ye Yuan baru saja berevolusi, kekuatan tempurnya sudah mampu menembak 100 putra penguasa sejati. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, membunuh orang-orang yang disebut pusat kekuatan ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Melihat Ye Yuan mengamuk ke segala arah, hati Blue Death bergetar hebat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Semuanya bergandengan tangan dan bunuh bajingan ini dulu. Blue Death meraung dengan marah. Hati semua orang menjadi dingin, segera bergabung. Lebih dari 100 setengah langkah surga penguasa sejati dengan kekuatan puncak langsung mengepung Ye Yuan sampai air pun tidak bisa merembes masuk. Di antara mereka, bahkan ada beberapa pusat kekuatan teratas. Namun, itu tetap tidak berguna. Semakin banyak Chou yang memperhatikan, dia menjadi semakin khawatir, pusat kekuatan yang dia anggap sebagai lawannya tidak bisa bertahan dengan satu pukulan pun di bawah tangan Ye Yuan. Chou yang saat ini ketakutan hingga keberanian dan semangatnya runtuh. Dia mati-matian mundur ke belakang, berharap Ye Yuan sudah melupakannya. Siapa yang mengira orang ini begitu kuat? Kesalahan ceroboh. Salah perhitungan. Dia akhirnya mengerti bahwa Ye Yuan mengabaikannya saat itu bukan karena keangkuhan,
tapi karena dia benar-benar tidak memperhatikannya. Akhirnya, dia diam-diam mundur dari medan perang dan tidak bisa menahan nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, yang lain menahan Ye Yuan. Dia tidak menyangka Blue Death sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Di antara begitu banyak orang, hanya dia yang nyaris tidak bisa bertukar satu atau dua pukulan dengan Ye Yuan. Beruntung juga orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, kali ini dia benar-benar harus mati. Bukankah kamu bilang kamu bukan sampah dan bahkan ingin membuktikannya padaku? Mengapa memberimu kesempatan sekarang, tapi kamu ingin pergi? Tiba-tiba, suara mematikan terdengar di telinganya. Chou yang ketakutan sampai dia mengeluarkan asap dari ketujuh lubang, seluruh tubuhnya hampir meledak. Tapi dia tidak bisa menemukan Ye Yuan. Seolah-olah sekelilingnya adalah Ye Yuan. Di mana kamu? Chou yang sepenuhnya waspada, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Aku tepat di depanmu. Kamu bahkan tidak bisa melihat. Pupil Chou yang mengerut, hanya untuk mendengar desahan panjang, aku memberimu kesempatan. Tapi sepertinya, kamu memang masih sekedar sampah. Plus, sebuah pukulan terbanting. Chou yang sudah mati. Tentu saja sangat mudah bagi Ye Yuan untuk membunuh Chou Yang. Namun dia sengaja tidak membunuh agar dia merasa takut. Di antara ribuan ahli, dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 atau 4. Bahkan ada sebagian besar orang lain yang meninggal. Namun kematian Chou yang memicu kegelisahan semua orang. Kekuatan Chou yang benar-benar merupakan eksistensi tertinggi dalam kelompok orang ini. Tapi, bahkan dia sudah mati, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kita tidak akan masuk. Kita semua tidak akan masuk. Jangan bunuh aku. Keberanian dan semangat Heming telah hancur saat dia berkata. Blue Death juga memasang ekspresi serius saat dia berkata, Blue Tazure, kamu menang. Aku menyerah. Dia tidak merasa Ye Yuan berani membunuhnya karena dia adalah keturunan wakil penguasa kota Bloodsweat. Konsekuensi dari menyinggung Kaisar Sakra Surga tidak terbayangkan. Sebuah pukulan dikirim. Heming langsung hancur berkeping-keping. Pupil Blue Death mengerut, hanya untuk melihat suara jahat Ye Yuan terdengar. Maaf, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan membunuh kalian semua hanya karena kalian memohon belas kasihan. Semut tidak punya hak untuk menyerah. Ye Yuan melemparkan pukulannya, pupil mata Blue Death mengerut. Dia tidak bisa menahan pukulan ini. Leluhur, mata Blue Death berubah menjadi merah saat dia meraung. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas kehampaan, Blue Tazure, lepaskan Blue Death. Kursi ini akan berhutang budi padamu. Tinju Ye Yuan langsung merobek Blue Death tanpa ada kelesuan. Maaf, siapa kamu? Apakah bantuanmu sangat berharga? Membunuh yang terkuat, Blue Death, yang tersisa bahkan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Kekuatannya sudah lama tak terkalahkan di peringkat yang sama. Kita tidak boleh melihat bagaimana lorong ini memiliki banyak nomor. Bagi Ye Yuan, angkanya tidak bisa diubah lagi. Dia seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, tempat yang dia lewatinya langsung dilenyapkan. Ras darah tidak memiliki zombie. Bagus, 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 sangat bagus. Hahaha, hanya seorang surga penguasa suci yang langsung memperlakukan kursi ini seperti udara. Di atas kehampaan, Bloodsweat menghentakkan kakinya dengan marah. Kaisar Sakra Surga yang agung sebenarnya diabaikan. Bocah nakal bernama Blue Tazure itu bahkan tidak memperhatikannya. Di sampingnya, Sumu juga menatapnya dengan tatapan simpatik sambil berkata, tenang. Dia hanya seorang junior. Jika dia mati, maka dia sudah mati. Bakat Blue Death memang tinggi. Namun, tidak peduli seberapa tinggi dia hanyalah seorang surga penguasa suci. Tidak ada gunanya menjadi marah. Keturunan Bloodsweat jumlahnya sangat banyak. Akan selalu ada beberapa yang luar biasa. Untuk menemukan masalah, jangan pernah memikirkannya. Para pengawas di klan masih mengawasi. Mengenai pemilihan 100 putra, kuil Dewa Darah sangat mementingkan hal itu. Mereka akan mengirim pengawas ke setiap kota. Hal itu demi menjamin netralitas seleksi. Meski dia marah, Bloodsweat benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan memudar menjadi biasa-biasa saja, lupakan saja. Namun, kekuatannya luar biasa. Sama sekali tidak ada masalah memasuki 100 putra penguasa suci. Jenius sekali, bagaimana mungkin klan membiarkan Bloodsweat menghadapinya? Ye Yuan juga mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Ye Yuan saat ini sudah gila karena membunuh.
Lebih dari 80.000 surga penguasa suci melarikan diri dengan gila-gilaan ke dalam ruang angkasa. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Ye Yuan secara langsung. Mereka sudah paham kalau kekuatan Ye Yuan berada pada level yang berbeda dengan mereka. Pertarungan langsung tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi Ye Yuan tidak berniat melepaskan mereka. Teknik gerakannya sangat cepat, tempat-tempat yang dia lewati, sekumpulan ras darah akan langsung menghilang. Jumlah di lorong nomor 1 berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada rute mundur di lorong itu. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan masuk. Ketika Ye Yuan sedang mengejar, beberapa orang juga ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pintu masuk lorong. Namun yang menyambut mereka adalah pukulan dari luar angkasa, yang langsung menumpas mereka. Oleh karena itu, pemandangan aneh muncul di lorong nomor 1. Ye Yuan sendiri sedang mengejar 80.000 surga penguasa suci dan membunuh mereka. Di tribun tempat perburuan pertempuran, suasana sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Dari mana orang ini muncul? Ini juga terlalu kuat kan? Pemandangan yang muncul di depan mata mereka sungguh terlalu mengejutkan. Mereka awalnya berencana menonton pertarungan yang menyedihkan. Namun pada akhirnya, yang mereka lihat adalah satu orang yang memburu puluhan ribu orang. Waktu perlahan berlalu, Ye Yuan sudah berubah menjadi Raja Iblis Super, membuat orang-orang di lorong nomor 1 gemetar ketakutan ketika mendengarnya. Di ruang lantai 2 sudah banyak orang yang sukses. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya pun semakin banyak. Tapi yang aneh bagi mereka adalah lorong nomor 1 tidak ada orang yang keluar darinya dari awal sampai akhir. Sungguh aneh. Apakah pertarungan di lorong nomor 1 kali ini begitu tragis? Lebih dari 90 orang di lorong nomor 3 kami telah keluar. Namun, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang keluar. Level pertama hanya sekedar bermain. Orang-orang itu tidak akan mengeluarkan senjata besarnya kan? Tapi meski begitu, itu juga tidak akan sepenuhnya nol kan? Sekarang ini menarik. 3 hari akan segera tiba. Apakah mereka berencana untuk bergegas keluar bersama? Kelompok pertama yang berjumlah 1.000 orang sudah mencapai lebih dari 800 orang saat ini. Pertarungan tingkat pertama hanya berlangsung 3 hari. Saat ini, batas waktunya akan segera habis. Tapi, tidak ada satu orang pun yang keluar dari lorong nomor 1. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Semua ras darah ini berkumpul, berspekulasi tentang segala macam kemungkinan. Begitu saja, 900 orang dari lorong nomor 2 hingga lorong nomor 10 segera dikumpulkan. Namun lorong nomor 1 masih belum ada aktivitas. Waktu perlahan berlalu. Sepertinya batas waktu 3 hari akan segera habis. Pertanyaan-pertanyaan di hati setiap orang semakin bertambah. Tiba-tiba, lorong terbuka, sesosok tubuh langsung terbang keluar. Melihat orang ini, 900 orang yang hadir mau tak mau menjadi tercengang. Siapa orang ini? Di mana Bluternya? Di mana Chou Yang? Di mana Heming? Mengapa surga penguasa suci tingkat atas yang muncul? Apakah orang-orang itu dikalahkan oleh Ye Yuan? Hei nak, di mana yang lainnya? Kenapa hanya kamu sendiri yang datang? Tempat pertama di lorong nomor 2 tidak bisa menahan keraguannya dan bertanya pada Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan adalah satu-satunya yang muncul, dia tentu saja tidak akan takut pada Ye Yuan. Itu karena kekuatannya tidak sedikit pun lebih lemah dari Blooded Rue mereka semua. Hanya saja dia tidak tahu, ketika para ras darah di tingkat pertama itu melihat Ye Yuan sekarang, mereka hampir ingin kencing di celana. Orang ini terlalu mengerikan. Orang-orang secara alami tidak dibunuh seluruhnya. Lebih dari 80.000 orang, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika dia berdiri di sana untuk membiarkan Ye Yuan membunuh, Ye Yuan juga harus membunuh dalam waktu yang lama, apalagi orang-orang itu melarikan diri dengan putus asa. Dalam 3 hari, Ye Yuan membunuh hampir 40.000 orang, membunuh hingga tangannya terasa lemah. Pada akhirnya, dia sebenarnya tidak bisa membunuh lagi. Ye Yuan kuat, tapi dia tidak kuat sampai dia bisa menjadi seperti dulu, membantai 100 juta makhluk hidup dengan satu jari. Bagaimanapun juga, peringkat mereka sama. Dia masih harus membunuh satu per satu. Setelah mengatur pernapasannya selama beberapa waktu, Ye Yuan segera muncul. Sedangkan sisanya, mereka tentu saja tidak berani muncul lagi. Mencari kematian, Ye Yuan tidak menjawab, tempat pertama. Dia melirik wajah semua orang dan berkata sambil tersenyum, kali ini, tidak perlu membunuh sampai tanganku berubah menjadi jeli lagi.
Hanya beberapa ratus orang, membunuh kalian semua tidak akan membutuhkan banyak usaha. Titik 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 titik. Setengah hari kemudian, kelompok pertama musnah seluruhnya. Ye Yuan melangkah ke lorong dengan tampilan belakang yang tampak sedikit sepi. Dia mengantongi tempat ini. Kali ini, dia yang pertama keluar. Situasi pertempuran 9 kelompok lainnya jauh lebih sengit dibandingkan kelompok 1. Ketika Ye Yuan kembali ke tempat perburuan pertempuran, 100.000 penonton di tribun penonton terdiam seperti kematian. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi ketakutan. Orang ini adalah Algojo yang habis-habisan. 900 putra surga yang sombong, dia membunuh mereka semua sendirian. Beberapa ribu tahun ini, pertempuran 100 putra telah diselenggarakan entah berapa kali. Hal seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Meskipun ras darahnya sangat suka berperang, mereka juga diintimidasi oleh Ye Yuan. Hahaha, terlalu lemah. Banyak sampah. Plus kamu bahkan tidak bisa memblokir salah satu tombak kakek King ini. Benar saja, kakek King adalah orang pertama yang keluar. Aku berkata untuk menempati posisi pertama, itu berarti aku menempati posisi pertama. Brengsek, kamu sebenarnya keluar lebih awal dariku. Tapi tidak ada gunanya. Kakek King ini menantang 10 alam kaisar setengah langkah dengan satu tombak, bertarung sampai tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Bagaimana itu? Mengesankan atau tidak? Tiba-tiba, sosok Yang King muncul di atas tribun. Saat dia keluar, dia membuat keributan yang tidak perlu dan sangat sombong. Yang King membuat keributan yang tidak perlu, tetapi segera, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu sepi. Tempat perburuan pertempuran memiliki beberapa ratus ribu orang yang menyaksikan pertarungan tersebut. Mengapa begitu sepi? Melihat Ye Yuan menatapnya dengan senyuman palsu, Yang King hanya merasa agak gelisah dan berkata, apa yang kamu lakukan? Yang King sudah lama memahami Ye Yuan. Kita tidak boleh melihat bagaimana orang ini biasanya diam, tampak terlalu mendalam untuk dipahami. Tapi, ketika dia menimbulkan masalah, 10 Yang King juga tidak bisa mengejarnya. Sejak orang ini mendarat di surga satu benua, sudah berapa banyak peristiwa besar yang mengguncang bumi yang telah dia lakukan. Keparat, melihat penampilannya, sepertinya masalah hari ini tidak kecil lagi. Tidak ada, hanya saja, aku membunuh semua orang jenius di jalanku. Orang-orang ini terlalu lemah. Tidak ada gunanya membunuh sama sekali, kata Ye Yuan dengan sedikit ketidakpuasan. Semua orang terdiam. Jangan menendang dan kamu masih membunuh begitu banyak. Kamu hanyalah iblis. Ras darahku haus darah, tapi itu sama sekali tidak sebanding denganmu. Hanya saja ada waktu 3 hari. Jika Ye Yuan diberi waktu beberapa hari lagi, semua orang tidak akan ragu sedikit pun bahwa orang ini bisa membunuh semua orang di lorong nomor 1. Apa katamu? Membunuh semuanya. Lelucon macam apa ini? Mata Yang King menjadi lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat tetapi tidak tahu seberapa kuat Ye Yuan saat ini. Hasil ini sungguh mengejutkan. Membunuh semua orang di lorong, apa maksudnya ini? Ini menandakan tak terkalahkan dalam peringkat yang sama. Surga penguasa suci, tidak peduli betapa mengesankannya dirimu, kamu tidak bisa memberikan ancaman apapun kepada Ye Yuan lagi. Memikirkan pencapaian pertempurannya sendiri, dia benar-benar pamer di depannya. Bukankah ini dia yang menamparkan wajahnya sendiri? Tapi segera, dia mengerti mengapa Ye Yuan melakukan hal itu. Sangat memuaskan. Jika berita ini sampai ke kota raksasa Qi Selatan, surga yang baru saja tenang akan meledak lagi kan? Yang King mengacungkan jempol pada Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi aneh, kamu luar biasa. Hahaha, akhirnya aku mendapat tempat. Beberapa dari kalian yang bodoh pada akhirnya bukanlah tandinganku. Tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat di alun-alun dan tertawa terbahak-bahak. Zuo Er mengalahkan banyak musuh tangguh dan mendapatkan posisi surga penguasa suci. Dia sangat bersemangat. Namun tak lama kemudian, dia juga menemukan ada yang tidak beres. Di mana sorak-sorainya? Suara seruan. Mengapa begitu sepi? Tiba-tiba, dia melihat ke arah lorong nomor 1 dan terkejut di dalam hatinya. Itu bukan Blooded Rue, bukan Heming, bukan Chou yang juga. Itu hanya surga penguasa suci. Apa-apaan? Lorong nomor 1 tempat berkumpulnya tokoh-tokoh kuat. Mengapa anak surga penguasa suci atas yang mendapatkan tempat itu? Kenapa kamu yang keluar dari lorong nomor 1? Apakah mereka saling membunuh dan membiarkanmu keluar?
Zuo'er memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina. Beberapa ratus ribu orang yang hadir memiliki ekspresi yang sangat aneh. Membiarkan, bunuh satu sama lain, hahaha, apakah mereka punya kesempatan ini? Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata kepada Yang King, mengapa ada begitu banyak orang bodoh seperti ini? Yang King tersenyum dan berkata, ada orang idiot setiap tahun. Tahun ini sangat banyak. Ye Yuan mengangguk dan berkata, masuk akal, masuk akal. Ekspresi Zuo'er berubah dingin, dan dia berkata, nak, aku ingat kamu, menolak muka ketika diberikan. Semua orang di tribun hanya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ini adalah dewa pembunuh yang hebat. Tidak diingat olehnya berarti sudah mengucap syukur kepada semua orang, kamu sebenarnya masih ingin mengingatnya. Segera, semua orang keluar dari lorong itu. 20 tempat ditempati dengan sangat cepat. Sumu dan Bloodsweat turun dari langit, mendarat di alun-alun. Hanya saja ekspresi mereka berdua sangat jelek. Keturunan Sumu juga dikalahkan oleh Yang King. Namun, dia sedikit lebih baik dari Bloodsweat. Yang King tidak memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang. Menghadapi maniak pembunuh seperti ini, siapapun pasti akan depresi hingga muntah darah. Bloodsweat memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah dan berkata sambil tersenyum dingin, wah, kamu sangat baik. Kursi ini telah mengingatmu. Saat kata-kata ini keluar, 18 pemenang yang hadir semuanya memasang wajah bingung. Bagaimana bocah ini menyinggung Kaisar Agung Bloodsweat? Namun, Zuo'er tertawa dingin, berpikir bahwa bajingan ini pasti sudah mati, dan telah menyinggung Kaisar Agung Bloodsweat. Kecuali jika kamu benar-benar menjadi 100 putra penguasa suci, kamu pasti sudah mati. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu bodoh? Apakah saya, Blutazure, masih memerlukan persetujuanmu saat membunuh orang? Apakah wajahmu sangat berharga? Pupil Bloodsweat mengerut, sepasang mata menatap ke arah Ye Yuan, hampir tidak mampu menahan keinginannya untuk membunuh orang. 100.000 orang yang hadir, serta 100 calon putra, tercengang. Kamu juga terlalu sombong kan? Itu adalah Kaisar yang agung. Kamu langsung membantahnya. Bukankah ini menebarkan permusuhan yang tidak dapat didamaikan? Ye Yuan tentu saja tidak peduli. Orang ini sama sekali tidak berani melakukan apapun padanya. Adapun di masa depan, dia juga tidak akan terus bertahan dalam ras darah. Setelah aku pergi, siapa yang peduli dengan gelombang banjir? Karena sombongnya, Ye Yuan sengaja melakukannya. Kepribadian seorang maniak pembunuh secara alami membutuhkan sikap sombong yang tak tertandingi untuk dijadikan sebagai penghalang. Jangan menatapku dengan mata seperti ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di masa depan. Mungkin kamu merasa itu sedikit lucu, tetapi menerobos Kaisar Sakra Surga bukanlah hal yang sulit bagiku. Faktanya, mungkin aku tidak perlu melangkah ke Kaisar Sakra Surga, dan aku akan bisa membunuhmu di alam Kaisar Surga luas. Kamu mungkin merasa bahwa hari ini masih sangat jauh dan kamu punya cukup waktu untuk membunuhku. Tapi kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan. Dengan kekuatanku, mendapatkan peringkat pertama 100 putra penguasa suci semudah membalikkan tanganku. Di masa depan, aku juga akan menjadi 100 putra penguasa sejati nomor 1. Alam Kaisar akan sama, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk membunuhku. Ye Yuan memandang Bloodsweat dan mengatakannya dengan santai. Tapi ancaman yang muncul terlalu jelas. Persetan denganku. Terlalu mengagumkan. Surga penguasa suci sebenarnya mengancam Kaisar Sakra Surga. 1800 calon putra itu semuanya membuka mulut lebar-lebar. Dari mana orang ini muncul? Masing-masing dari mereka adalah calon. Mengapa kamu merasa begitu luar biasa? Mengapa kamu begitu mengesankan? Hahaha, kamu pikir kamu ini siapa? 100 putra nomor 1. Mengapa kamu tidak naik ke surga? Zuo'er memandang Ye Yuan dan mengejek sambil tertawa keras. Ye Yuan melayangkan pukulannya, Zuo'er langsung menghilang tanpa bereaksi. 100 calon putra yang tersisa memiliki wajah tercengang. Sialan, kamu juga terlalu sombong kan? Kami semua membunuh untuk keluar dari gerombolan, dan kamu membunuh secara tiba-tiba. Namun, orang ini sangat kuat. Bagaimana mungkin surga penguasa suci tingkat atas bisa sekuat itu? Melihat Bloodsweat lagi, dia sebenarnya bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Apa yang ditunjukkan hal ini? Ini menunjukkan bahwa Kaisar Agung Bloodsweat sudah mengakui perkataan Ye Yuan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh Ye Yuan.
Tapi Ye Yuan bisa membunuhnya semudah membalikkan tangannya di masa depan. Terlalu mengagumkan. Sebenarnya ada orang yang sangat mengesankan di dunia. Saat semua orang masih shock, Ye Yuan bergerak lagi. Bajingan, kami calon 100 putra, kamu berani membunuh kami. Bajingan, semuanya serang. Bertarunglah dengannya. Titik 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 titik. Segera, orang-orang ini dimusnahkan. 10 kandidat asli yang baru saja keluar, hanya tersisa dengan Ye Yuan satu orang ini saja. Semua orang tercengang karena terkejut. 900 kandidat putra baru saja berhasil keluar dari pengepungan yang ketat dan saat ini bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas. Dalam sekejap, mereka hilang. Menakjubkan, sangat mengesankan. Apakah orang ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa sekali calon 100 putra ini mendapat tempat, itu setara dengan dilindungi oleh kuil Dewa Darah dan memiliki token emas bebas kematian. Kali ini akan meledak besar. Kuil Dewa Darah mungkin tidak akan mau membatalkan masalah ini. Hal semacam ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah pemilihan 100 putra. Titik 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 titik. Semua orang tercengang melihat tindakan mengejutkan Ye Yuan. Kandidat-kandidat ini sudah mendapat tempat. Itu setara dengan menjadi murid kuil Dewa Darah. Tapi Ye Yuan benar-benar membunuh mereka semua. Lalu, bisakah Bloodsword menghentikan Ye Yuan? Tentu saja dia bisa, tapi dia tidak melakukannya. Bloodsword tersenyum dingin dan berkata, "Wah, kamu benar-benar sombong sampai ke cakrawala. Tapi kali ini, kursi ini ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan." Ye Yuan memutar matanya ke arah Bloodsword dan berkata dengan nada menghina, "Singkirkan trik kecilmu. Kamu tidak dapat memahami dunia orang kuat. Jika sampah-sampah ini masuk ke kuil Dewa Darah, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Sudah cukup bagi kota jaring raksasa untuk memilikiku sendiri." Kata yang bagus. Sesosok melangkah ke udara. Auranya sebenarnya sedikit lebih kuat dari dua orang Bloodsword. Tapi ekspresi Bloodsword berubah drastis. Dia berpikir bahwa utusan darah akan menghukum Ye Yuan dengan berat. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar berkata baik. Utusan darah memandang Ye Yuan, matanya tidak berusaha menyembunyikan kekagumannya sedikit pun saat dia berkata, "Wah, kursi ini sangat menyukaimu." Dengan satu kalimat, itu mengejutkan semua orang lagi. Utusan darah memandang Bloodsword dan berkata dengan dingin, "Bloodsword, kamu sangat mengecewakan utusan ini. Peningkatan di bidang kultivasi telah membuatmu kehilangan hati aslimu. Saat itu, kamu juga berasal dari 100 putra. Pada saat itu, kamu sangat tegas dalam melakukan pembunuhan dan juga sangat menakjubkan. Tapi ujung tajammu sudah rata. Apakah kamu lupa niat awal ras darah kita untuk memilih 100 putra?" Tatapannya menyapu wajah Yang King dan yang lainnya, dan dia berkata dengan suara serius, "Ras darahku tidak takut mati. Yang kami takutkan adalah kamu tidak cukup kuat. Hanya yang kuat yang berhak bertahan hidup. Yang lemah hanya bisa dilenyapkan. Bakat Blutazure adalah yang terkuat yang pernah dilihat kursi ini. Apakah menurutmu kursi ini akan menghukum Blutazure karena sekelompok sampah yang tidak berguna?" Konyol. Apa yang dia katakan itu benar. Sudah cukup bagi kota jaring raksasa untuk memiliki dia sendirian. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Wajah tua Bloodsword semakin terasa malu. Di mana tamparan muka yang disepakati? Kenapa dia ditampar? Tapi Yang King tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mendukung pria seperti itu? Ketika kalian semua mengetahui bahwa orang yang kalian dukung sebenarnya adalah manusia, apakah kalian akan mengamuk saat itu atau tidak? Bahkan memikirkannya pun terasa sedikit mengasyikkan. Yang King saat ini sangat menantikan datangnya hari itu. Ye Yuan orang ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Baiklah, karena seleksi sudah selesai, kalian bersebelas menuju ke kota Kaisar Darah Absolut Surga dengan kursi ini. Sesampainya di kota Kaisar Darah Absolut Surga, meskipun itu adalah Ye Yuan, dia juga kagum karenanya. Kota ini terlalu besar dan megah. Dia bisa merasakan bahwa tembok kota terbuat dari harta karun berkualitas sangat tinggi, mengeluarkan gelombang aura yang sangat menakutkan. Meskipun Ye Yuan tidak bisa merasakan arai besar pelindung di kota ini, dia merasa bahwa kota ini benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kota raksasa Ki Selatan sama sekali tidak layak disebutkan di depan kota Kaisar Darah Absolut Surga. Kota Kaisar Darah Absolut Surga ini mungkin dibangun oleh ras darah yang mencurahkan kekuatan mereka. Bahkan jika alam hegemon datang,
kemungkinan besar akan sangat sulit untuk menaklukkan kota ini juga. Tuan Olai, kota Kaisar Darah Absolut Surga tampaknya sedikit berbeda. Ye Yuan pura-pura penasaran. 100 calon putra ini juga seperti orang kampung yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Tentu saja mereka juga sangat terkejut dengan kemegahan kota Kaisar Darah Absolut Surga. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan bertanya, mereka semua segera mendengarkan. Olai berkata dengan dingin, kamu tahu saja bahwa meskipun alam hegemon datang ke kota ini, mereka juga harus mati dengan penyesalan. Tidak perlu bertanya tentang sisanya. Inilah rahasia ras darah kita. Ketika ranah kultivasimu sudah normal, kamu tentu akan mengetahuinya. Ketika Ye Yuan mendengarnya, hatinya menjadi sedikit dingin. Memang seperti yang diharapkan. Namun, ini juga merupakan kabar baik. Jika suatu hari, beberapa alam hegemon menjadi gila dan berlari menyerang kota Kaisar Darah Absolut Surga, maka mereka akan benar-benar menderita bencana dahsyat. Meskipun ras darah tidak memahami formasi Dao, pasti ada cara tersembunyi juga. Hanya saja ras darah itu terlalu misterius. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang luar. Baiklah, setelah memasuki kota, jangan berlarian. Beberapa tempat bukanlah tempat yang bisa kalian kunjungi. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menjelaskan hal ini kepada kalian. Kalian semua adalah tokoh dikdaya yang berhasil membunuh puluhan ribu orang dan semuanya merupakan kandidat unggulan untuk 100 putra penguasa suci juga. Sebagai hadiahnya, kalian semua bisa memasuki kolam darah absolut surga dan berkultivasi selama 10 hari. Adapun seberapa banyak peningkatan yang dapat kalian lakukan, itu akan bergantung pada potensi kalian. Kata utusan darah Olai. Ras darah memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang alkimia Dao. Tapi mereka juga punya metode kultivasi sendiri. Kumpulan darah adalah salah satunya. Ras darah mempelajari darah dengan sangat mendalam. Melahap darah hanyalah metode paling primitif. Ras darah memiliki profesi yang disebut ahli pengobatan darah. Seperti alkemis surgawi, mereka akan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk bercampur dengan darah, membiarkan darah mengeluarkan kekuatan yang sangat ajaib untuk diserap oleh anggota klan. Ras darah akan menciptakan kumpulan darah dan menuangkan darah yang diformulasikan ini ke dalamnya, yang akan menjadi kumpulan darah. Namun, metode semacam ini sangat membutuhkan jumlah darah yang sangat banyak. Mereka menduduki dua benua, semua ras diperbudak oleh mereka. Oleh karena itu, ras darah yang dibantai membangun pusat kekuatan untuk membangun kumpulan darah satu demi satu. Dosa yang mereka lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Ada juga kumpulan darah di kota jaring raksasa. Namun, jika dibandingkan dengan kota Kaisar Darah Absolut Surga, tentu saja kota ini tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Terlebih lagi, Ye Yuan tahu bahwa kumpulan darah terbaik ras darah ada di kuil Dewa Darah. Hadiah terakhir dari 100 putra Raja Suci adalah memasuki kolam darah kuil Dewa Darah. Ini benar-benar hadiah yang sangat besar bagi para ras darah. Ketika 100 putra penguasa suci ini masuk, mereka bahkan akan mengalami transformasi untuk membentuk kembali diri mereka secara menyeluruh. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya memasuki kolam darah, sudut mulut Olai sedikit melengkung. Dengan karakter anak laki-laki ini, dia mungkin akan menimbulkan gelombang besar lagi setelah memasuki kumpulan darah Kan. Namun, semakin banyak masalah yang dia timbulkan, semakin baik. Kalau tidak, bagaimana cara menunjukkan kehebatan kursi ini? Utusan darah memantau dunia, tapi dia, utusan darah ini, hanya memantau benua surga satu yang sangat kecil. Utusan darah benua Thundercree dan benua Lasting Wind adalah orang-orang nyata yang berkuasa. 100 putra penguasa suci sebenarnya tidak ada hubungannya dengan surga satu benua. Itu karena orang-orang yang dibawa Olai setiap saat pada dasarnya adalah karakter kecil untuk dikorbankan. Benua Lasting Wind dan benua Thundercree masing-masing memiliki 99 kota setingkat Kaisar Darah. Ada 3 utusan darah yang hebat. Dari 7 utusan besar, hubungan dia paling buruk. Tapi kali ini, Ye Yuan membuat matanya berbinar. Anak laki-laki ini bukanlah sosok yang terkenal, tapi dia memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Selain itu, dia juga sangat optimis dengan kekuatan Yang King. 2 Blutazure, inilah modalnya untuk memenangkan kembali mukanya. Kali ini, akhirnya giliranku yang membalikkan keadaan Kan. 2 benua Lasting Wind dan Thundercree keduanya memiliki 99 kota setingkat Kaisar Darah. 10 orang di setiap kota, akan ada 2100 calon putra penguasa suci. Tapi hanya ada 99 posisi dalam kolam darah.
2.000 orang yang berbagi 99 posisi ini tentu saja tidak cukup. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merebut 99 posisi ini secara alami semuanya ditempati oleh orang-orang ini. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi konsentrasi obat darahnya. 100 calon putra, setiap orang memiliki 10 hari kesempatan berkultivasi. Namun kenyataannya, sebagian besar tidak mendapat waktu 10 hari. Ingin berkultivasi di kumpulan darah, mereka harus menantang salah satu dari mereka. Pemenang hanya memiliki waktu kultivasi 1 hari. Yang kalah, selamat tinggal. Yang kalah tidak diizinkan untuk menantang sedetik pun. Waktu, suatu hari nanti, jumlah itu akan menerima tantangan orang lain lagi. Ye Yuan menyerahkan kartu kayunya kepada manajer, dan kebetulan dilihat oleh 100 calon putra di sampingnya, langsung mengundang serangkaian ejekan. Chief, kota jaring raksasa, sekelompok sasaran empuk juga berani datang ke kolam darah untuk berkultivasi. Hei, nak, tahukah kamu bahwa sampah dari surga satu benua tidak diperbolehkan masuk ke kolam darah? Yang berbicara adalah seorang pemuda yang mulutnya menonjol dan memiliki dagu seperti kera. Saat kata-kata ini keluar, sekelompok ekspresi geli segera terlihat dari sekeliling. Ye Yuan terkejut saat mendengar itu. Sepertinya hanya ada dia yang memasuki kolam darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah surga satu benua gagal? Hal ini adalah Ye Yuan yang bodoh dan kurang informasi. Semua penduduk kota lain mengetahui hal ini. Tapi Ye Yuan tidak berkomunikasi dengan orang-orang itu sepanjang perjalanan. Tentu saja tidak ada orang yang memberitahunya tentang hal ini. Bukan karena Ye Yuan yang berpura-pura angkuh dan dingin, tapi masalah dia membantai sebuah lorong sudah menyebar. Orang-orang itu takut padanya seperti harimau. Kenyataannya, 100 calon putra dari surga satu benua tidak akan pernah masuk ke dalam kumpulan darah. Ini karena itu hanya menimbulkan masalah. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang pergi. Surga satu benua jarang memiliki seseorang yang bisa masuk dalam jajaran 100 putra. Bahkan jika seseorang sesekali masuk, mereka juga akan berada di peringkat terbawah. Pada awalnya, mereka secara alami ingin memasuki kolam darah untuk berkultivasi juga. Namun, mereka dipukuli setiap kali sampai mereka harus mencari gigi di tanah atau bahkan berakhir mati. Tentu saja tidak ada orang yang berani datang lagi. Oleh karena itu, kumpulan darah memiliki aturan tidak tertulis. Orang-orang dari surga satu benua tidak diizinkan masuk. Tentu saja, ini adalah kesepakatan di antara 100 putra. Para pejabat tentu saja masih mengakui identitas mereka. Hanya saja mereka meremehkan surga satu benua. Mengapa terjadi situasi seperti itu? Sebenarnya, ras darah benua surga satu pada dasarnya semuanya adalah imigran. Para imigran paling awal adalah kelompok terlemah dalam ras darah. Orang-orang ini hanyalah sasaran empuk, yang khusus digunakan untuk mengantarkan kematian. Ras darah menggunakan orang-orang ini untuk menghancurkan kota-kota di bawah penghalang surga absolut. Bagaimanapun, jika orang-orang ini meninggal, tidak akan ada sakit hati juga. Tapi tidak diragukan lagi, ras darah benua surga satu adalah yang terlemah dalam ras darah. Tentu saja, benua surga satu juga memiliki elit sejati. 100.000 tentara kuat yang dihancurkan oleh kota raksasa Ki Selatan serta tentara yang diam-diam menyerang kota Pandangan Utara saat itu adalah para elit. Namun, kedua pasukan ini telah menyerah sepenuhnya di tangan Ye Yuan. Justru karena inilah Wang Zuo dari ras darah menjadi sangat marah dan bersikeras membunuh Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mengerti dengan sangat cepat. Oleh sengaja tidak berkata apa-apa. Itu untuk membiarkan dia datang dan membuat masalah. Orang itu tahu bahwa dia kuat, jadi Oleh secara khusus membiarkan dia datang dan menamparkan wajahnya. Heh, orang ini benar-benar jahat. Bukankah dia takut dia menyerah di sini? Namun, tamparan saja sudah terjadi. Setelah aku mendorongmu ke langit dan kemudian memberitahumu bahwa aku adalah manusia, apakah kamu akan langsung muntah darah atau tidak? Aku benar-benar tidak mengetahui hal ini. Saudaraku, bisakah kamu mengajariku atau tidak? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata sambil mencibir, saudaraku. Apakah kamu juga layak? Cepat keluar, jika tidak, kamu akan mendapatkan pemukulan. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, aku calon 100 putra. Dengan tanda identitas, aku secara alami memiliki hak untuk menantang orang-orang di kumpulan darah. Kamu tidak punya hak untuk memaksaku keluar.
Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata sambil terkekeh, "Hoa. Kandidat 100 putra, gelar yang menakutkan. Hahaha." Dia mengatakan bahwa dia adalah calon dari 100 putra. Apakah kalian semua takut atau tidak? Segera ada orang-orang yang mulai membuat keributan. Takut, ketakutan setengah mati. Kami, orang-orang ini, semuanya bukan calon 100 putra. Apakah surga satu benua merupakan tempat yang penuh dengan pusat kekuatan? Apakah mereka semua sangat tangguh? Aku ingin tahu apakah pusat kekuatan di kumpulan darah itu cocok dengan ahli surga satu benua atau tidak. Titik 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 titik. Orang-orang ini benar-benar meremehkan surga satu benua, kata-kata mereka sangat jahat. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata dengan nada menghina, "Wah, kamu mungkin tidak tahu, mereka yang bisa memasuki kolam darah untuk berkultivasi, pada akhirnya semua memiliki harapan untuk menjadi 100 putra penguasa suci. Dan kalian semua yang datang dari surga satu benua semuanya adalah sasaran empuk. Tahukah kamu apa yang disebut sasaran empuk? Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Cepatlah pergi. Begitu kamu memilih untuk menantang pusat kekuatan di kumpulan darah, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Begitukah? Aku sangat takut, tuanku. Aku bertanya-tanya apakah saat giliranku untuk menantang, bisakah aku membuat semua orang di kumpulan darah pergi?" Di sampingnya, manajer alam kaisar setengah langkah itu tidak bisa menahan rasa tercengangnya. "Semua pergi. Apa maksudnya ini? Maksudku, menantang mereka semua. Jika aku membunuh mereka semua, aku seharusnya bisa menikmati kumpulan darah sendirian kan?" Ye Yuan melihat manajer itu bingung dan bertanya. Manajer itu tercengang lagi, pikirannya agak tidak mampu memikirkan hal itu. Membunuh mereka semua, si bodoh ini, dari mana datangnya orang ini? Hahaha, anak kecil, tahukah kamu siapa yang berkultivasi di kolam darah? Manajer itu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Siapa mereka tidak ada hubungannya denganku. Karena mereka akan segera menjadi orang mati." Ketika pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera mendengar hal itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, luar biasa. Benua surga satu benar-benar menghasilkan karakter yang tangguh. Maka kamu ingat dengan baik. Aku dipanggil Blue Blood. Saat kamu menantang, ingatlah untuk memanggilku." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Jika kamu ingin mengadili kematian, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Slot untuk menantang hanya memiliki 99 orang setiap hari." Ye Yuan baru saja menyerahkan tanda identitasnya. Dia tentu saja harus mengantri. Waktunya untuk menantang adalah 2 hari kemudian. Kata-kata Ye Yuan seketika menimbulkan keributan di seluruh kumpulan darah. Mereka pernah melihat orang bodoh sebelumnya, tapi mereka belum pernah bertemu orang yang begitu bodoh. Kota Kaisar Darah Absolut Surga. Biarpun kamu seekor naga, kamu juga harus melingkar. Tahukah kamu berapa banyak pusat kekuatan yang ada di sini? Kamu membual tanpa malu-malu dan sebenarnya ingin membunuh semua orang di kumpulan darah. Kamu gila. Mengapa orang idiot datang dari surga satu benua? Selain menghasilkan orang bodoh, apalagi yang bisa dihasilkan oleh tempat terkutuk itu? Hahaha, 10 benih tahun ini, ada 7 yang dikultivasikan di kolam darah. Anak ini sudah gila hingga ingin membunuh mereka semua. Aku sangat menantikannya. 2 hari kemudian, kita secara alami akan mengetahuinya. Titik 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 titik. Semua orang menggunakan tatapan simpatik untuk melihat Ye Yuan. Mereka sudah menyimpulkan bahwa Ye Yuan bodoh. Jika dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Manajer itu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu membunuh semua orang. Kamu hanya perlu mengalahkan semua orang, dan kumpulan darah ini secara alami akan menjadi milikmu sendiri." Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa gunanya kalah? Itu tentu saja membunuh secara langsung." Keesokan harinya, giliran Blue Blood yang menantang. Dia secara langsung menantang pusat kekuatan kumpulan darah nomor 7. Tindakan ini pun menimbulkan kegaduhan di kumpulan darah. Sebelumnya, Blue Blood tidak terkalahkan. Tidak ada yang menyangka dia akan sekuat itu. Kelompok darah nomor 1 adalah salah satu dari 10 kandidat unggulan. Untuk berani menantang posisi ini, kekuatan Blue Blood tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Namun, tidak ada yang menduga Blue Blood benar-benar menang. Menang dengan indah.
Semua orang juga dapat melihat bahwa Blue Blood ini sebenarnya masih menyimpan kekuatan sebagai cadangan. Orang ini benar-benar kuda hitam besar. Dalam pertarungan 100 putra kali ini, Blue Blood kemungkinan besar akan masuk 10 besar. Tiba-tiba, Blue Blood menjadi orang terbaik di kota Kaisar Darah Absolut Surga. Sebelum memasuki kolam darah, Blue Blood secara khusus datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan sombong, "Pusat kekuatan dari surga satu benua, aku menyambutmu untuk menantangku besok. Ingat, aku berada di kumpulan darah nomor 7. Ye Yuan selalu berada di arena bela diri. Dia juga pernah melihat pertempuran ini. Kekuatan Blue Blood memang sangat kuat. Mencapai kota Kaisar Darah Absolut Surga, kekuatan para kontestan ini lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada yang ada di kota jaring raksasa. Ye Yuan juga tahu bahwa 100 calon putra yang berkeliaran di kumpulan darah, kekuatan mereka sebenarnya berada pada level yang sama. Mereka sebenarnya telah mencapai batas yang bisa dicapai oleh surga penguasa suci. Dibandingkan dengan mereka yang berada di sekte pengobatan ekstrim dengan peringkat yang sama, ras darah jauh lebih kuat. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir. Dengan terobosan garis keturunannya, kekuatannya telah lama menembus batas surga penguasa suci. Ditambah dengan efek kekuatan berkah, dia hampir tak terkalahkan dalam pertempuran. Bahkan jika Ye Yuan saat ini berhadapan dengan surga penguasa sejati tingkat menengah, dia juga bisa menebasnya. Surga penguasa suci ras darah ini semuanya memiliki kekuatan untuk melompati dunia besar dan bertarung. Namun, jika mereka berhadapan dengan surga penguasa sejati tingkat menengah, mereka pasti akan mati. Tidak semua orang sehebat Ye Yuan. Kamu belum layak menghadapi provokasi Blue Blood. Ye Yuan mengangkat hidungnya ke arahnya. Hahaha. Kamu bisa melanjutkan dan mengambil posisi sekarang, aku harap kamu tidak takut ketika tiba waktunya untuk menantang besok. Kata Blue Blood sambil mencibir. Ye Yuan saat ini sudah lama menjadi bahan tertawaan kumpulan darah. Dia ingin menantang semua orang di kumpulan darah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras darah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan 100 jenius dengan peringkat yang sama di surga penguasa suci. Terlebih lagi, 100 orang jenius ini adalah yang terkuat di surga penguasa suci dari ras darah. Keesokan harinya, tantangan dalam kumpulan darah berlanjut tanpa jeda. Banyak kuda hitam menjadi terkenal satu demi satu. Tapi tidak ada yang sehebat Blue Blood. Akhirnya, itu adalah hari ketiga. Sekarang giliran Ye Yuan yang menantang. Banyak orang berkumpul, kembali mengejeknya. Hei, pakar surga satu benua, giliranmu untuk menantang. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin menantang semua jenius di kumpulan darah. Kamu tidak perlu takut saat ini. Titik. Ye Yuan belum naik panggung dan serangkaian tawa sudah terdengar dari mana-mana. Para jenius yang hadir semuanya sangat bangga, jadi mereka tidak pernah meremehkan untuk mengajak seseorang melakukan tugas tersebut. Mereka selalu memiliki hati yang mendambakan nomor satu tetapi tidak akan pernah mengatakan bahwa saya akan menyingkirkan kalian semua. Tidak ada yang berani mengatakannya. Blue Dage adalah orang terkuat yang diakui publik pada periode ini. Jika Ye Yuan hanya menantangnya, itu tidak akan membuat orang mengejeknya seperti itu. Tapi, untuk menantang semua orang, itu terlalu bodoh. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi badut yang menonjol di mata mereka. Manajer memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Pakar dari benua surga satu, apakah kamu masih bersikeras untuk menantang semua orang?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Benar. Panggil mereka dan akhiri pertarungan dengan cepat, aku masih harus berkultivasi." Manajer itu tercengang. Jelas, dia tidak mengira Ye Yuan benar-benar berani menerimanya. Dia hanya melontarkan satu atau dua kata cemoohan sebelumnya. Mungkinkah orang ini benar-benar bosan hidup? Di ruang tersembunyi tertentu, beberapa orang besar sedang memperhatikan situasi di kumpulan darah. Olay, dia kartu trufmu kali ini. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia juga terlihat bodoh. Hahaha, mungkinkah anak ini mengira tempat ini adalah benua surga satu? Dia baru saja membunuh beberapa orang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di peringkat yang sama? Biarpun dia benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama, tidak ada yang berani sombong juga kan? 7 utusan darah besar hadir secara mengejutkan. 6 orang lainnya mengejek Olay. Mereka sudah mendengar tentang penampilan Ye Yuan di benua surga pertama. Hanya saja dalam pandangan mereka, apa yang membunuh sekelompok sampah yang layak untuk dibanggakan.
Mereka semua sangat paham tentang kekuatan 100 putra penguasa suci. Karena 100 putra penguasa suci di setiap periode dipimpin oleh mereka. Dan di antara mereka, ada beberapa orang yang merupakan mantan putra Ratu Suci juga. Mengapa ras darah begitu mementingkan pertempuran 100 putra? Itu karena kemungkinan lahirnya pusat kekuatan di antara 100 putra sangat tinggi. 100 putra penguasa suci dari beberapa ribu tahun yang lalu saat ini sudah lama menjadi tokoh besar yang dapat mengambil alih sebagai pemimpin di garis depan. Bahkan ada beberapa yang sudah menerobos ke alam hegemon. Pertempuran 100 putra di setiap periode dilakukan setiap 10 tahun. Bisa dikatakan itu adalah tempat lahirnya pusat kekuatan cadangan ras darah. Dan mereka semua, utusan darah ini, kuil Dewa Darah juga akan memberikan hadiah tertentu kepada pusat kekuatan yang mereka bawa. Hanya saja Olay belum pernah mendapatkan hadiah tersebut sebelumnya. Menghadapi ejekan 6 utusan darah lainnya, Olay tidak peduli dan hanya berkata sambil tersenyum, anak muda tidak bisa dianggap serius ketika memamerkan keberanian sesaat. Kita semua hanya perlu menonton pertunjukannya dengan baik. Seorang utusan darah berkata sambil tersenyum dingin, Cih. Olay, jangan mengira kami tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Akhirnya berhasil mendapatkan kartu dan ingin menyapu muka kita kan? Hanya saja kalau kita menjulurkan wajah, berani memukul. Siapa yang harus dikirim ke kolam darah, berapa banyak kekuatan yang harus dikerahkan, mereka semua memiliki skor di hati mereka. Pertempuran kumpulan darah sebenarnya adalah pratinjau dari pertempuran 100 putra. Dan Olay belum pernah menang sebelumnya. Jadi tujuannya tidak sulit ditebak. Di arena bela diri, 99 seniman bela diri jenius sedang menatap Ye Yuan. Seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Orang ini benar-benar orang gila. Min Wen, pergi dan rawat dia. Dia hanya membuang-buang waktu kita. Orang yang berbicara adalah orang jenius dari kumpulan darah nomor 1, Blue Drain. Setelah Blue Drain pergi, dia berpindah dari posisi 2 ke posisi 1. Sekarang, dia yang terkuat di antara 99 orang ini. Adapun Min Wen, dia hanyalah antek Blue Drain. Blue Drain benar-benar memandang rendah Ye Yuan dan tidak mau mengambil tindakan untuk menghadapinya. Itu hanya membuang-buang waktu. Ketika Tan Wen mendengar perintah itu, dia langsung menuju Ye Yuan. Tunggu sebentar, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Blue Drain tersenyum dingin dan berkata, takut. Maaf, sudah terlambat. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian yakin tidak akan menyerang bersama? Aku memberimu semua kesempatan. Sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Semua orang saling bertukar pandang terlebih dahulu. Setelah itu, terdengar gelak tawa. Serang bersama, hanya untuk menghadapi surga penguasa suci tingkat atas. Hahaha, kamu harus tahu, lawan kita pada dasarnya adalah surga penguasa sejati. Hahaha, brengsek, lewati aku dulu sebelum mengambil posisi. Min Wen bergegas menuju Ye Yuan sambil tertawa lebar. Tangan besar berwarna darah tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sebuah telapak tangan jatuh, dan Min Wen langsung berubah menjadi abu. Aku dianggap sudah lolos kan? Apakah kalian semua yakin ingin datang satu per satu? Mata Ye Yuan menyapu wajah semua orang, tatapannya penuh cemoohan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a